Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan materi bahasa Inggris kelas 8 MTS Bahrul Ulum Mulyasari. Hari ini kita akan belajar pembelajaran daring bahasa Inggris ketiga kelas 8 semester 2 chapter 2. Di bagian chapter 2, kalian akan ketemu sebuah materi yang berjudul Present Continuous Tense. Apa itu present continuous tense? Present continuous tense merupakan bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi atau kegiatan sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang atau present. Bentuk ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum, selama, dan berlanjut setelah waktu atau aksi lainnya. Jadi yang dimaksud di sini adalah tenses ini digunakan untuk menyatakan kalimat yang kegiatannya sedang berlangsung. Contoh dalam kalimat bahasa Indonesia, kami sedang bernyanyi. Artinya kegiatan itu atau kalimat itu menyatakan bahwa orang tersebut memang sedang melakukan kegiatan bernyanyi. Itulah yang dimaksud continuous atau kegiatan yang berkelanjutan. Nah, di dalam buku juga kalian akan menemukan rumus present continuous tense seperti biasanya atau seperti rumus present tense yang kemarin. Rumus present continuous tense diikuti dengan 3 bagian. Yang pertama bentuk positif. Rumusnya di sini atau kalian bisa lihat di buku LKS kalian, ada subjek ditambah to be, is, am, are ditambah verb yang berakhiran dengan ing atau kata kerja berakhiran dengan ing ditambah titik-titik. Titik-titik ini diisi dengan apa? Titik-titik ini bisa diisi dengan kegiatan apa yang dilakukan atau pelengkap. Lalu bentuk negatifnya sedikit berbeda dari bentuk positif. Perbedaannya hanya pada not. Jadi rumusnya subjek ditambah to be, am, is, are, ditambah not, ditambah verb, akhiran ing atau kata kerja berakhiran dengan ing. Lalu bentuk interrogatif atau bentuk tanya. Di sini kalian lihat rumusnya to be-nya diletakkan di depan. To be-nya bisa am, bisa is, bisa are ditambah dengan subjek, ditambah dengan verb berakhiran dengan ing atau kata kerja berakhiran dengan ing. Yang namanya kalimat tanya tentu ada jawabannya. Jawabannya hanya mengarah ke dua, kalau tidak yes dan no. Polanya bagaimana? Kalau jawabannya yes ditambah dengan subjek, ditambah dengan to be, am, is, are. Atau no ditambah dengan subjek, ditambah dengan to be, am, is, are, ditambah dengan not. Nah, jadi di sini kalau kalian perhatikan contoh, di buku kalian pun juga ada, di situ diterangkan subjek-subjeknya apa saja. Lalu yang ada di dalam kolom itu sudah jelas bahwa subjek I, to be-nya apa, subjek she, he, it, to be-nya apa, kalian bisa lihat di buku LKS kalian. Di sini Bapak hanya menerangkan sedikit mengenai materi yang ada di buku kalian, membantu kalian memahami LKS yang telah kalian dapatkan. Jadi kalau ditanya subjeknya I, to be-nya apa? Subjeknya you, to be-nya apa? Subjeknya they, to be-nya ada semua di dalam tabel, di dalam buku LKS kalian. Kalian bisa membacanya sendiri. Nah, berikut ini kita akan lihat contohnya, Nah, di sini contoh kalimat-kalimat yang sudah saya bikin, yang sudah saya terjemahkan untuk memudahkan kalian dalam memahami apa itu kalimat present continuous tense. Di sini ada kata-kata kalimat positifnya, I am reading an interesting book. Nah, coba kita analisa. I di sini adalah subjek. Nah, am adalah to be.
Kenapa subjeknya A itu bunyinya M? Lihat di dalam kotak di LKS kalian bahwa setiap subjek memiliki to be sendiri-sendiri. Lalu ada kata-kata reading. Inilah kata kerja yang berakhiran dengan ing. Kata dasarnya adalah read, lalu ditambah akhiran ing menjadi reading. An interesting book adalah komplimennya, pelengkapnya. Jadi di dalam subjek, di dalam present continuous tense harus diikuti to be, lalu diikuti dengan kata kerja ing ditambah dengan kegiatan atau komplimen atau pelengkap dari kalimat tersebut. Jadi kalau kita artikan semua kata kerja yang berakhiran ing itu adalah maknanya sedang. Jadi kalau kita artikan I adalah saya, I am itu sama diartikan saya karena I am menjadi satu kesatuan. Reading, read adalah membaca karena berakhiran dengan ing, jadi maknanya sedang membaca. An interesting book, buku yang menarik. Jadi kalau diartikan, saya sedang membaca buku yang menarik. Untuk kalimat negatifnya, sama seperti kalimat positif, hanya ditambah not di belakang to be. Jadi kalau kita robah kalimat positif menjadi negatif, sangat gampang sekali. Kita hanya menyisipkan not setelah to be. Lihat kalimatnya, I am not reading an interesting book. Saya tidak sedang membaca buku yang menarik. Untuk interrogatif atau kalimat tanyanya lebih mudah lagi. Dari kalimat positif, to be-nya tinggal dibalik. Nah, to be-nya diletakkan di depan, lalu diikuti dengan subjek menjadi am I reading an interesting book. Jangan lupa di belakangnya ada tanda tanya. Di situ belum ada tanda tanya karena di depan ada dalam kurung kalimat tanya. Jadi tidak saya tambahkan lagi, kalian bisa menambahkannya sendiri. Kalau diartikan menjadi apakah saya sedang membaca buku yang menarik. Contoh kedua, lihat. Di situ subjeknya saya robah. Kalau tadi kita bicara I atau saya, sekarang kita bicara orang. Di sini ada kata-kata atau subjek Tom. Tom is looking for a new job. Tom adalah subjek. Kenapa to be-nya is? Karena Tom adalah dia laki-laki, sedangkan dia laki-laki kalau kita lihat di tabel adalah he. Maka kita bisa samakan Tom adalah he. Untuk to be he, untuk to be subjek he kita gunakan kata is. Maka Tom is. Looking itu adalah kata kerja berakhiran dengan ing. Kata kerja aslinya adalah look ditambah akhiran ing menjadi looking. For a new job itu komplement atau pelengkap kalimat atau apa yang dimaksud. Jadi kalau kita artikan Tom sedang mencari pekerjaan baru. Kalimat negatifnya cukup mensisipkan kata not setelah to be. Tom is not atau boleh disingkat menjadi isn't looking for a new job. Tom tidak sedang mencari pekerjaan baru. Kalimat tanya seperti pada contoh bagian pertama, kita bisa bilang bahwa to be-nya kita hanya pindahkan ke depan. Jadi, is Tom looking for a new job? Jangan lupa kasih tanda tanya di belakang kalimat. Maka kalau kita artikan, apakah Tom sedang mencari pekerjaan baru? Nah, dari kedua contoh ini kita dapat mengetahui bahwa semua aktivitas yang dilakukan di contoh-contoh yang kamu lihat di contoh ini, semua sedang melakukan sesuatu. Contoh yang pertama, sedang membaca. Artinya kegiatan itu sedang berlangsung. Lalu Tom sedang mencari pekerjaan baru. Artinya ketika dia berbicara kalimat tersebut, dia sedang melakukan kegiatan tersebut atau memang sedang mencari pekerjaan baru.
Jadi kesimpulannya, apa itu simple present continuous tense adalah kata dalam bahasa Inggris yang menyatakan sebuah kalimat kegiatan yang sedang berlangsung. Contoh lain yang paling gampang. Contoh, ketika kamu lagi makan nasi atau lagi makan pisang goreng. Ketika kamu lagi makan pisang goreng, kamu mau bilang, saya sedang makan pisang goreng. I eat fried banana. Itulah yang dimaksud dengan continuous tense. Yang menyatakan kegiatan yang diungkapkan memang sedang berlangsung. Mungkin ini sedikit bantuan video pembelajaran mengenai present continuous tense yang ada di chapter 2 LKS kalian. Semoga penjelasan sedikit dari saya dapat kalian pahami. Akan lebih baik lagi jika kalian memahami penjelasan lebih detail di LKS kalian, karena di situ sudah dijelaskan panjang lebar mengenai present continuous tense. Saya harap kalian dapat memahami dan menambah ilmu kalian. Berikutnya, kita akan melakukan tugas daring 3 sebagai proses penilaian. Nah, tugas daring 3 ini kalian perhatikan LKS Bahasa Inggris kalian chapter 2 halaman 14. Perhatikan exercise 1, di situ ada dialog antara Nindra dan Sandra. Tulislah 5 kalimat yang mengandung bentuk continuous tense. Lalu timbul pertanyaan, apa cirinya present continuous tense? Ingat, ciri dari present continuous tense ada akhiran ing di kata kerja, lalu subjeknya diikuti dengan to be. Jawab 5 pertanyaan terkait dengan dialog, karena setelah dialog itu ada pertanyaan. Jawaban bisa kalian foto dan kumpul di WA atau di perpustakaan sekolah. Good luck, semoga berhasil.